Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dirmansyah selaku moderator. Berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 12, yaitu tentang ketahanan nasional dan bela negara. Baik, selanjutnya saya akan eh, memperkenalkan kawan-kawan saya, yaitu yang pertama ada Jerry Hardinanta, selanjutnya ada Asmi Gulam Zaki, ada Rizky Kurniawan, Nadib Kobit Handar, Rio Aditya, Abdullah Alhamasa, Muhammad Taufik Egi Pratama, Miftahudin, Alpaidun Nurliawan, Muhammad Eriko Matwari, dan saya sendiri Muhammad Dirmansyah. Oke, baik, selanjutnya eh, rekan saya akan menjelaskan materi. Baik, saya akan menjelaskan materi dari pengertian umum ketahanan nasional dan bela negara, yaitu ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk melindungi dirinya dari berbagai ancaman dan tantangan baik dari dalam maupun luar, serta mampu mempertahankan eksistensi dan keutuhan wilayah, kedaulatan, dan kemakmuran rakyat. Lalu, eh, bela negara sendiri merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari setiap warga negara untuk mempertahankan keutuhan negara, menjaga kedaulatan negara, serta ikut ke dalam upaya membangun negara. Nah, lalu eh, apa sih peran dan fungsi dari ketahanan nasional ini? Jadi yang pertama, peran ketahanan nasional itu sangat penting ya untuk memastikan keberlangsungan negara dan bangsa dalam jangka waktu yang panjang. Maka kami sudah mengumpulkan beberapa peran dari ketahanan nasional, yaitu yang pertama melindungi kedaulatan dan integritas negara dari berbagai ancaman, gitu kan, baik dari dalam dan luar. Lalu mempertahankan keamanan dan stabilitas nasional sehingga menciptakan situasi yang kondusif bagi pembangunan dan kemajuan rasional. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memperkuat sektor ekonomi, sosial, budaya. Lalu meningkatkan daya saing negara di tingkat regional hingga internasional dengan memperkuat sektor ekonomi, pendidikan, serta teknologi. Lalu mengembangkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kekayaan budaya untuk membangun nasional yang untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dan yang terakhir itu untuk meningkatkan peran negara di tingkat global, gitu ya, baik yang politik, ekonomi hingga keamanan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan. Saya melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang fungsi ketahanan nasional. Yang pertama, ada daya tangkal sebagai konsepsi penangkalan. Yang kedua, ada ketahanan nasional sebagai pengarah. Yang ketiga, pengarah dalam penyatuan pola pikir, pola tindakan, serta cara kerja yang intersektor, serta multidisipliner. Oke, akan dilanjutkan dengan rekan saya selanjutnya. Baik, yaitu selanjutnya ada dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara di bidang politik. Jadi di bidang politik ada resiko bahwa pemerintah tidak ambisius, reaktif atau bisa disebut diktator. Pemerintah yang tidak mendengarkan ambisi rakyat berarti bahwa pemerintah ini tidak demokratis dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Meskipun kita tahu bahwa sistem pemerintah Indonesia adalah sistem pemerintah demokratis yang tidak tolerir atau diktator. Selain itu ada juga tantangan ketahanan nasional dalam era post-truth. Era post-truth ini sangat berkaitan dengan teknologi informasi di dunia cyber untuk perang narasi data yang membentuk opini publik melalui dunia virtual yang dapat memunculkan potensi konflik dan juga hate. Post-truth ini lama-lama akan memunculkan sebuah informasi hoax. Fenomena post-truth ini melekat dengan politik yang bisa berdampak pada melemahnya ketahanan nasional. Post-truth juga dapat mempengaruhi pada situasi perpolitikan yang dapat berdampak pada tingkat kepercayaan publik. Post-truth
tak kala tidak ditangani dengan tuntas atau kebenaran kala terhadap pembenaran, maka dapat melemahkan stabilitas keamanan nasional maupun ketahanan nasional. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Oke, selanjutnya ada dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara di bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi, kemiskinan adalah ancaman bagi ketahanan nasional. Fakta bahwa kemiskinan masih tinggi di Indonesia. Meskipun jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan telah menurun secara signifikan dari sekitar 70% pada tahun 1970 menjadi sekitar 15% pada tahun 1993. 27 juta orang masih terpengaruh. Jumlahnya sesuai dengan populasi negara berukuran sedang seperti Kanada 28 juta dan jauh di atas populasi Malaysia yaitu sekitar 19 juta. Bahkan jika orang Indonesia yang hidup di luar garis kemiskinan masih sangat miskin. Jadi dengan jumlah orang Indonesia yang masih hidup sangat buruk. Kondisi populasi seperti itu tidak mendukung keberadaan ketahanan nasional yang kuat. Seperti yang sudah dijelaskan, ketahanan nasional terdiri dari kesejahteraan dan keamanan yang dapat dibedakan tetapi tidak dipisahkan. Karena itu kemiskinan adalah tantangan yang harus diatasi secepat mungkin untuk mencapai ketahanan nasional yang luar biasa. Kemiskinan dapat dilihat secara absolut dan relatif. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika berhadapan dengan masalah pertahanan dan keamanan adalah perkembangan lingkungan internasional dan regional, konflik bersenjata, dan konflik dan untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya, dinamika tantangan ketahanan nasional dan bela negara di bidang sosial budaya. Ancaman terbesar adalah ketidakmampuan masyarakat Indonesia untuk mempertahankan keanekaragaman yang ada, di mana keanekaragaman budaya dan kelompok etnis yang seharusnya menjadi negara pemersatu sering digunakan sebagai alat pada banyak yang muncul dari perbedaan ras dan golongan, di mana setiap suku dan budaya yang menganggap budaya adalah yang terbaik dan mengabaikan budaya dari sudut komunitas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada bidang pertahanan dan keamanan. Di bidang pertahanan dan keamanan adalah ancaman terhadap NKRI, jangan sampai peristiwa Desember 2002 berulang, dengan Pulau Sigitan dan Pulau Sipadan ditempati oleh negara lain. Kita juga tahu bahwa Indonesia di laut memiliki perbatasan teritorial dengan 10 negara tetangga, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Pulau Australia, dan Timor Leste di barat bersama RI. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah sebuah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini. Spektrumnya semakin luas dan kompleks. Esensi dan urgensi ketahanan nasional juga memiliki beberapa aspek. Salah satunya yaitu 3 aspek kehidupan alamiah atau yang biasa disebut Trigatra, yang akan disampaikan oleh rekan saya di slide selanjutnya. Baik, slide selanjutnya, esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara itu terdiri 3 aspek kehidupan alamiah, Trigatra, yaitu yang pertama, gatra letak dan kehidupan geografi, yang merupakan letak dan kedudukan geografis suatu wilayah, mencakup faktor-faktor seperti lokasi,
topografi, iklim, dan hubungan dengan wilayah sekitar. Dan yang kedua ada gatra keadaan dan kekayaan alam, yaitu keadaan dan kekayaan alam mencakup sumber daya alam yang tersedia di suatu wilayah seperti air, tanah, mineral, hutan, dan energi. Dan yang ketiga ada gatra keadaan dan kemampuan penduduk, yaitu keadaan dan kemampuan penduduk merujuk pada faktor-faktor seperti jumlah penduduk, tingkat pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan produktivitas ekonomi masyarakat. Baik, selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya itu tentang esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Dalam esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara terdapat 5 aspek kehidupan sosial atau pancagatra, yaitu gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya atau sosbud, dan terakhir gatra pertahanan dan keamanan atau hankam. Terdapat model astragatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan bidang yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dan menggunakan kemampuannya. Model ini merupakan hasil pengajian Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Berikutnya ada bela negara dapat dilakukan secara fisik maupun non-fisik. Bela negara secara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Berikutnya ada bela negara dapat dilakukan secara non-fisik. Bela negara secara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, atau salah satunya diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Juga ada studi kasus bela negara. Pada suatu saat terjadi bencana alam yang besar di suatu daerah di Indonesia. Banyak sekali korban yang membutuhkan pertolongan dan bantuan dalam waktu yang cepat. TNI dan Polri langsung dikerahkan untuk membantu proses evakuasi, penyelamatan, dan rehabilitasi daerah yang terdampak bencana alam tersebut. Namun karena jumlah korban yang sangat banyak dan kondisi cuaca yang buruk, bantuan dari pihak militer dan kepolisian tidak cukup untuk menangani seluruh korban. Maka masyarakat sekitar segera mengambil tindakan untuk membantu proses bantuan tersebut. Mereka membentuk tim relawan yang terdiri dari warga sekitar, termasuk pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Tim relawan ini bekerja sama dengan pihak militer dan kepolisian untuk mempercepat proses evakuasi, pendistribusian makanan dan pakaian, serta membersihkan daerah yang terdampak bencana. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dirman. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, yaitu studi kasus bela negara. Dalam hal ini, aksi relawan merupakan bagian dari bela negara karena mereka membantu pemerintah dan TNI atau Polri dalam mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keamanan dan ketertiban, serta membantu rakyat yang sedang dalam kondisi darurat. Aksi relawan tersebut juga menunjukkan semangat, kebersamaan, dan solidaritas masyarakat yang sangat penting dalam situasi darurat seperti bencana alam tersebut. Dalam konteks ini, bela negara bukan hanya yang menjadi tanggung jawab TNI dan Polri, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh warga negara. Masyarakat harus siap membantu negara dalam situasi apapun, baik dalam keadaan darurat maupun situasi normal sehari-hari. Nah, itu sekian dari presentasi kami kelompok 12. Saya selaku moderator mewakili kelompok saya. Memohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap. Pada Allah saya mohon ampun. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.